wabarakatuh. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa Allah muliakan, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah perolehan infak Jumat kemarin adalah sebesar Rp4.188.000. Kita berharap semoga Allah menerima harta tersebut sebagai amal jariah di sisinya. Dan juga bagi para jemaah yang ingin ikut menginfakkan sebagian hartanya, bisa langsung transfer ke rekening BSI atas nama Takmir Masjid Taqwa di nomor 7308646917, atau bisa scan QRIS yang terdapat pada pintu dan kontak infak masjid. Lalu yang kedua, kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya khotib Jumat hari ini tanggal 23 Januari 2026 adalah Ustadz Muhammad Taufik AB. Dan untuk Jumat depan tanggal 30 Januari 2026 adalah Ustadz Jauhari Ibrahim hafizahumallahu ta'ala. Lalu yang ketiga, Masjid Taqwa pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang akan segera tiba akan menyelenggarakan buka bersama. Bagi para donatur yang ingin menginfakkan hartanya, bisa transfer ke rekening BSI atas nama Takmir Masjid Taqwa pada nomor 7308646917, atau bisa juga langsung menyerahkan di kotak infak yang bertanda khusus. Lalu yang terakhir, kami himbau untuk para jamaah sekalian agar mengisi saf depan yang masih kosong terlebih dahulu. Dan juga bagi jamaah yang membawa handphone, mohon untuk di-silent atau dimatikan sementara waktu agar tidak mengganggu kekhusyuan kita, baik di tengah-tengah khotib sedang berkhutbah maupun ketika kita melaksanakan sholat. Dan juga ketika khotib naik ke atas mimbar, kami harap para jamaah agar tenang dan menghentikan kotak infak sementara waktu, lalu dapat dilanjutkan setelah sholat Jumat usai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تغفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى آمر تقواه وتزودوا وإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان جماعة مسجد التقوى رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita harus perhatikan mengawali dengan bersyukur. Hari ini kita menunaikan ibadah solat Jum'ah bulan Sya'ban, Jum'ah yang pertama. Dan hari Jum'ah adalah sayyidil ayyam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Fa'akthiru salata alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Harimu yang paling istimewa, paling afdal, kata baginda Rasulullah, adalah hari Jumat. Maka perbanyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah mengistimewakan hari Jumat? Apakah kita sudah mengerjakan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini? Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersalawat itu bukan sekedar kita dapat pahala, bukan sekedar kita dapat barakah. Man qala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tasdiqun bi risalati. Itu adalah membenarkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa intafa'u bih. Dan dengan komitmen itu kita berjanji akan membela ajaran ini dan merupakan tahiyatu i'zazin wa hub li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat itu adalah merupakan ucapan selamat dan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat juga merupakan ar-ribatul jami' bainal qaid wa jundih. Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di hadapan kita harusnya Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita merasa bahwa saya adalah prajurit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengikuti Rasulullah. Ar-ribatul jami' bainal imam wa ma'mum. Kami adalah makmumnya Rasulullah.
Rasulullah adalah imam kami. Itu di antara keuntungan salawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. La ilaha illallah. Anda bersalawat satu kali saja, mudah disalawati Allah 10 kali. Apalagi hari Jumat ini. Dan itu merupakan salah satu tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Belum bisa dikatakan kita itu beriman yang berkualitas sebelum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada semua orang, bal wa min nafsihi, bahkan juga dari dirinya sendiri. Oleh karena itu dengan demikian kita akan bisa dengan modal cinta itu akan mudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mengikuti Rasulullah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada baca dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31, yaqulu maulana fi kitabihil azim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Kalau benar kalian itu cinta kepada Allah, seakan Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan ini kepada para sahabatnya, dan itu sampai sekarang berlaku untuk kita. Kalau benar kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pengikut Rasulullah yang baik. Apa yang diperoleh? Yuhibbukumullah. Allahu akbar. Hadhihi akbarun ni'am. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau kita mengikuti pola hidup Rasulullah, wa yaghfir lakum dhunubakum, diampuni dosa-dosa kita ini. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Oleh karena itu terkait dengan Sya'ban, Usama bin Zaid radhiyallahu an ibn Harithah, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti Nabi dan memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak berpuasa sunnah. Usama bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin min asy-syuhur, ma tasumu fi Sya'ban?" Kami tidak melihat Rasulullah berpuasa sunnah lebih banyak seperti yang Rasulullah laksanakan di bulan Sya'ban ini. Banyak sekali Rasulullah berpuasa sunnah. Dan Rasulullah kemudian menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Nabi, ini Sya'ban ini tidak banyak diperhitungkan orang. Banyak orang melupakan Sya'ban, artinya yang ingat cuma sedikit saja. Maka kalau kita di bulan Sya'ban ini mengingat pentingnya kita berpuasa, mengingat pentingnya kita baca Al-Quran, disebut juga Syahrul Qurra. Hadza Syahrul Qurra, sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi puasa. Itu adalah bulan suci Ramadan. Kemudian selain itu, apa istimewanya lagi bulan Sya'ban ini? Kata Rasulullah, syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Ada laporan tahunan, sanawiyan. Hari Kamis, hari Jumat, hari Kamis, hari Senin itu laporan usbu'iyan. Kemudian ada laporan sanawiyan. Amal kita semuanya nanti pertengahan bulan Sya'ban akan dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah walaupun Allah sudah tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im." Saya senang sekali ketika amalan saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadza azim. Ini urusan besar ini. Dan banyak orang tidak memperhatikan Sya'ban ini. Kemudian satu lagi yang barangkali perlu dicatat, bahwa Lailat nisfu Sya'ban, dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yattali'u lailatan nisf min Sya'ban." Innallaha la yattali'u lailatan nisf min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik wal musyahin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam nisfu Sya'ban Allah akan memberi ampunan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali al-musyrik, orang yang berperilaku syirik, dan musyahin,
Berapa banyak orang menjadi pecah belah, tidak mau bersilaturahmi, bertengkar karena bisnis, bertengkar karena urusan warisan dan sebagainya, bertahun-tahun tidak mendapatkan maghfirah Allah di bulan Sya'ban ini. Maka ini perlu sekali diberi catatan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita manfaatkan bulan Sya'ban ini dan jangan mengikuti orang-orang yang melupakan Sya'ban. Iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah mengingatkan kita, ini urusan kita nanti. Coba Anda bayangkan, amalan kita akan dilaporkan kepada Allah. Apakah amalan kita diterima atau tidak? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul bashar, orang yang terbaik itu, beliau berpuasa supaya nanti ketika dilaporkan beliau bisa diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita tidak memperhatikan ini bulan Sya'ban? Dan di antara yang diucapkan oleh para ahlul ilm, man la Sya'ban la Ramadana lah. Kalau orang tidak memperhatikan bulan Sya'ban ini, artinya untuk mempersiapkan diri. Banyak yang sudah meluarkan zakat di bulan Sya'ban ini supaya nanti dimanfaatkan bulan Ramadan. Banyak yang sudah menghatamkan Quran di bulan Sya'ban ini supaya begitu masuk Ramadan sudah terbiasa dengan ibadah, dan dengan demikian insya-Allah menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الرحيم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan gigih, dengan perjuangan. Takwa tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali kita mengerti tentang takwa. Kita mengerti tentang bagaimana bertakwa yang benar itu. Dan Jumat ini adalah salah satu madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ibadah azimah, ibadah ta'limiyah. Jumat ini adalah ibadah edukatif resmi umat Islam. Harus kita manfaatkan dengan baik sehingga kita bisa meningkatkan kualitas takwa kita dari Jumat ke Jumat. Harus kita besarkan ibadah Jumat ini. Harus kita jadikan sebagai apa yang kita dambakan. Sahabat Nabi kalau sudah hari Jumat itu mendambakan sholat Jumat ini. Mereka bersiap diri dengan baik. Wa akhiran la akhira qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hakadha yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah dimanapun. Bukan pada waktu kita haji, kita umrah lalu memperhatikan agama, di mana saja. Ketika kita berbisnis, itu harus bertakwa. Ketika kita dengan keluarga, kita berteman, kita berolahraga sekalipun, harus memperhatikan ketakwaan. Itu pesan Rasulullah. Haitsu ma kunta. Kemudian wa adbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau Anda sudah merasa berdosa, cepat dibersihkan, jangan dibiarkan. Dibersihkan supaya Allah mengampuni. Itu cara hidup yang Muhammadi. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, nanti dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadha dinuna.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bagaimanapun santrinya seseorang, bagaimanapun ibadahnya yang begitu tekun dan baik, kalau tidak berakhlak mulia, belum islami. Akhlak itu yang paling utama. Akhlak adalah produk dari semua yang kita kerjakan. Kita solat supaya kita berakhlak lebih baik. Kita puasa, kita berzakat, kita haji. Harusnya produknya itu adalah akhlakul karimah. Sebab itulah sebenarnya tujuan Allah mengutus baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itulah orang yang contoh ideal terbaik, hidup di atas Al-Quranul Karim. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Maka kita alhamdulillah sekarang sudah banyak tahfidz Al-Quran, tapi itu tidak cukup. Al-Quran harus dijadikan sebagai way of life. Al-Quran harus diterjemahkan dalam perilaku sehingga kita bisa menjadi manusia Qurani Muhammadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi biladina Indonesia wa fi biladil muslimina 'ammah. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم دمر أعداءهم من اليهود وأعوانه إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا يا رب وتب علينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا الدعاء منا يا رب ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.